Udara di pedok Eropa terasa berbeda belakangan ini. Terasa berat oleh sejarah, ego, dan keyakinan lama bahwa puncak balap motor adalah klub eksklusif, di mana kartu anggotanya hanya diberikan kepada mereka yang lahir di desa-desa Spanyol atau kota pesisir Italia. Selama puluhan tahun, hierarki ini seolah terpahat di atas batu. Jalan menuju kejayaan selalu dimulai dari sirkuit karting di Catalunya atau perbukitan Tafulia. Namun belakangan, sebuah kesadaran yang dingin mulai menghinggapi para manajer tim dan pencari bakat yang menghuni pit lane. Bisikan itu dimulai dari kelembapan Sepang, merambat melalui garasi-garasi Motegi, dan kini mendarat seperti sambaran petir di jantung Eropa. Sebuah nama diucapkan dengan nada rendah namun mendesak. Nama yang tidak cocok dengan cetakan tradisional. Nama yang mewakili pergeseran demografis yang belum pernah dilihat olahraga ini dalam satu generasi. Tidak ada seorang pun di lingkaran dalam pedok yang melihat ini datang dengan kekuatan sebesar ini. Namun momen ini akan mengubah segalanya tentang lintasan olahraga ini. Mereka melihat layar pencatat waktu dan melihat bendera yang tidak biasa mereka lihat di posisi paling atas. Itu bukan merah kuning Spanyol, itu adalah merah putih dari Indonesia. Dan anak laki-laki yang membawa bendera itu tidak hanya sekadar berpartisipasi, dia sedang melucuti lawan-lawannya dengan presisi yang klinis, bahkan hampir menakutkan. Para pencari bakat melihat lebih dekat. Dan apa yang mereka lihat bukan sekadar pembalap cepat. Mereka melihat gangguan terhadap tatanan global. Mereka melihat seorang anak yang melakukan hal-hal di atas motor yang seharusnya tidak mungkin dilakukan oleh seseorang dengan tingkat pengalamannya. Suasana di kelas junior seketika berubah, dari rasa penasaran menjadi kekhawatiran yang dingin dan terhitung. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kemapanan Eropa menyadari bahwa alien berikutnya mungkin bukan salah satu dari mereka. Namun di balik pintu tertutup unit hospitalitas, pembicaraan sudah bergerak melampaui sekadar bakat. Untuk memahami ketakutan yang ditanamkan Veda Ega Pratama pada rival-rivalnya, Anda harus melihat puing-puing yang ia tinggalkan di Asia. Asia Talent Cup 2023 bukan sekadar kejuaraan. Itu adalah sebuah pernyataan niat. Dalam seri yang dirancang untuk menemukan talenta muda terbaik di seluruh benua, Veda tidak hanya menang, ia melakukan latihan perang psikologis. 9 kemenangan dalam satu musim, 256 poin. Ini bukan sekadar angka, ini adalah tembok tinggi yang bahkan tidak bisa dipanjat oleh orang lain. Sementara para pesaingnya berebut sisa-sisa poin, Veda menghilang di kejauhan. Seringkali melintasi garis finish dengan selisih waktu yang terasa seperti keabadian dalam kategori di mana balapan biasanya ditentukan oleh 1/1000 detik. Orang-orang dalam pedok mulai menyadari sebuah pola. Veda tidak menang karena ia memiliki motor yang lebih cepat. Ia menang karena ia memiliki kesadaran spasial yang bertahun-tahun lebih maju dari usianya. Ia bisa menemukan celah di mana sebenarnya tidak ada celah. Ia bisa mempertahankan kecepatan tikungan yang menantang hukum fisika untuk mesin kelas ringan. Namun, dominasi di Asia adalah satu hal. Sejarah olahraga ini dipenuhi dengan raja regional yang pindah ke Eropa hanya untuk mendapati diri mereka ditelan bulat-bulat oleh agresi murni kejuaraan domestik Spanyol dan Italia. Para skeptis di pedok menunjuk hal ini. Mereka berbisik bahwa dia hanyalah ikan besar di kolam kecil. Mereka mengklaim bahwa begitu dia menghadapi persaingan nyata, anak-anak yang tumbuh besar di aspal Eropa, cahayanya akan meredup. Mereka berharap dia kesulitan. Mereka berharap dia menjadi rendah hati. Namun, kejutan sebenarnya bahkan belum terjadi. Transisi dari Asia Talent Cup ke Red Bull MotoGP Rookies Cup ibarat dilemparkan dari kolam air hangat ke tengah Samudra Atlantik saat badai. Semuanya berubah. Motornya, KTM RC250R, adalah monster yang berbeda. Lebih kaku, lebih menuntut, dan menghukum keraguan sekecil apapun. Sirkuitnya bukan lagi hamparan luas dan mengalir seperti Mandalika atau Buriram. Sebaliknya, Veda mendapati dirinya menatap tenggorokan Jerez, mimpi buruk teknis Le Mans, dan teror kecepatan tinggi Mugello. Ini adalah wilayah di mana pembalap Eropa memiliki keunggulan kandang. Mereka tahu setiap gundukan, setiap perubahan kemiringan, setiap garis rahasia yang menghemat 1/10 detik. Bagi Veda, beberapa sesi pertama adalah baptisan api. Gaya balap Eropa yang sikut-sikutan adalah kejutan bagi sistemnya. Di sini tidak ada yang memberimu ruang 1 inci pun.
Jika Anda menyisakan celah sekecil koin, seseorang akan memasukkan roda depan ke sana. Rumor mulai menyebar bahwa Wonderkid Indonesia ini mendapati transisi tersebut lebih sulit dari yang diharapkan. Ada momen gesekan dalam pengarahan teknis. Data menunjukkan dia cepat, tetapi seni balapnya perlu dikalibrasi ulang untuk kekerasan paket Rookies Cup. Ada kemunduran besar, insiden yang mungkin akan mematahkan semangat pembalap yang lebih lemah. Namun mereka yang memperhatikan dengan saksama menyadari sesuatu. Setiap kali Veda menghantam aspal, dia bangkit lebih cepat. Setiap kali dia kehilangan posisi, dia mempelajari dengan tepat mengapa itu terjadi. Dia tidak hanya membalap, dia sedang mengunduh DNA motorsport Eropa. Dan saat itulah Pedok menyadari ada sesuatu yang sangat salah dengan penilaian awal mereka. Dalam dunia MotoGP, ada satu stempel persetujuan yang bobotnya melebihi semua yang lain. Jika VR46 Riders Academy mengawasi Anda, hidup Anda akan segera berubah. Secara tradisional, Akademi Valentino Rossi telah menjadi benteng bagi talenta Italia, cara untuk membangun kembali kejayaan Italia setelah era dominasi Spanyol. Sangat jarang, hampir tidak pernah terdengar bagi para pemandu bakat dari Tafulia untuk melihat melampaui perbatasan mereka sendiri. Namun, fenomena Veda telah menjadi terlalu keras untuk diabaikan. Laporan dari orang dalam menunjukkan bahwa Kam VR46 diam-diam memantau telemetri Veda. Mereka tidak hanya melihat catatan waktunya, mereka melihat logika pengereman lambat atau late braking, sebuah ciri khas yang dipopulerkan oleh Rossi sendiri. Ketertarikan dari Kam Rossi mengirimkan gelombang kejut ke seluruh pedek. Jika pembalap terhebat sepanjang masa percaya bahwa seorang pembalap Indonesia memiliki sesuatu yang spesial, itu akan mengubah nilai pasar pembalap tersebut secara instan. Beberapa orang percaya bahwa ketertarikan Rossi murni bersifat komersial, cara untuk menyadap pasar Indonesia yang masif. Namun mereka yang dekat dengan akademi membantah hal ini. Mereka mengklaim ketertarikan itu murni teknis. Mereka melihat seorang pembalap yang memiliki kemampuan ala Rossi untuk mengelola balapan, menunggu momen yang tepat, dan menyerang saat lawan berada di titik terlemahnya. Spekulasi muncul bahwa sebuah jembatan sedang dibangun. Jalur potensial yang bisa membuat Veda menanggalkan warna timnya saat ini demi merek VR46 yang bergengsi. Itu adalah pemikiran yang menakutkan bagi rival-rivalnya di Eropa. Namun tekanan sebenarnya tidak datang dari para pemandu bakat. Itu datang dari rumah. Di dalam garasi Veda, suasananya seringkali seperti panci presto. Tidak seperti rekan-rekan Eropanya yang mungkin hanya memiliki pengikut lokal kecil, Veda memikul beban 270 juta orang di pundaknya. Di Indonesia, dia bukan sekedar pembalap, dia adalah pahlawan nasional. Setiap kali dia memutar selongsong gas, jutaan penggemar menonton, menganalisis, dan berdoa. Hal ini menciptakan ketegangan psikologis yang sulit diukur. Ada ketidaksepakatan yang intens antara kebutuhan untuk mengambil resiko demi menang, dan kebutuhan untuk tetap aman demi memastikan karir jangka panjang. Setiap insiden menjadi berita utama nasional. Setiap kemenangan menjadi hari kebanggaan nasional. Di balik layar, ada juga permainan catur politik loyalitas pabrikan. Veda adalah produk dari program Astra Honda. Honda telah menginvestasikan waktu bertahun-tahun dan jutaan dolar untuk pengembangannya. Namun saat bakatnya melampaui mesin yang ada, daya tarik Akademi Eropa seperti VR46 atau jalur pabrikan KTM menciptakan konfrontasi panas antara sponsor dan manajemen. Bagaimana cara menjaga bakat sebesar ini tetap berada dalam sistem yang mungkin terlalu lambat untuk progresnya? Ada bisikan frustrasi di lingkaran dalam. Ketegangan meningkat saat keputusan tentang kejuaraan mana yang akan diikuti, dan tim mana yang harus dipercaya menjadi medan pertempuran kepentingan yang saling bertentangan. Veda terjebak di tengah. Seorang remaja yang mencoba menemukan titik pengeremannya, sementara orang-orang dewasa di sekitarnya memperebutkan masa depannya. Namun tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk apa yang terjadi saat lampu hijau menyala di lintasan. Itu terjadi selama sesi di mana kondisinya kurang ideal. Lintasan terasa licin, cengkraman tidak dapat diprediksi, dan bintang-bintang Eropa yang sudah mapan memilih bermain aman. Veda tidak bermain aman. Dalam momen keterampilan murni yang tidak tercemar, dia menghasilkan putaran yang sulit dijelaskan. Bukan hanya kecepatannya, tapi cara dia menggerakkan motornya. Dia menggeser ban belakang saat masuk ke tikungan dengan tingkat kendali yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikuasai. Dia lebih kencang dari rider Eropa di sektor-sektor di mana mereka seharusnya tidak terkalahkan. Reaksi di pit lane terjadi seketika,
Kepala mekanik dari tim lawan menghentikan apa yang mereka lakukan untuk melihat layar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah demonstrasi tingkat bakat yang lebih tinggi. Menurut orang dalam, inilah momen di mana label Wonderkid digantikan oleh sesuatu yang lebih serius, penantang gelar. Dia bukan lagi sekedar proyek untuk masa depan, dia adalah ancaman bagi masa kini. Keunggulan psikologis yang telah dia bangun sepanjang hidupnya di Asia mulai bermanifestasi di Eropa. Para pembalap Eropa mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa mengintimidasi dia. Dia tidak akan digertak saat start, dia tidak akan mundur dalam konfrontasi kecepatan tinggi. Namun keputusan untuk menembus batas itu mendorong semuanya ke dalam kekacauan. Seiring dengan melonjaknya nilai VEDA, efek tiket emas pun terjadi. Dorna, pemegang hak komersial MotoGP, telah lama memimpikan superstar asal Indonesia. Grand Prix Indonesia adalah salah satu acara yang paling banyak dihadiri dan penuh gairah di kalender, tetapi tidak memiliki pahlawan lokal di barisan depan grid. VEDA adalah potongan teka-teki yang hilang itu. Hal ini membuatnya lebih dari sekadar pembalap. Dia adalah aset strategis bagi seluruh olahraga ini. Beberapa orang percaya bahwa jalannya menuju Moto3 sedang diaspal bukan hanya oleh hasilnya, tetapi oleh kebutuhan mendesak untuk memilikinya di kejuaraan dunia. Namun, spekulasi jalur cepat ini membawa masalah tersendiri. Di pedek, ada orang-orang yang membenci perhatian yang dia terima. Ada klaim bahwa pembalap lain dengan hasil serupa diabaikan karena mereka tidak membawa bobot komersial yang sama. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi atlet muda. VEDA harus menavigasi dunia di mana beberapa orang ingin dia sukses karena alasan yang salah, dan yang lain ingin dia gagal hanya untuk membuktikan sebuah poin. Rumor tentang situasi yang disengketakan mengenai usia dan kesiapannya untuk kelas utama mulai muncul, dipicu oleh mereka yang merasa terancam oleh kenaikannya yang meteorik. Namun, apa yang terjadi beberapa saat kemudian mengejutkan seluruh pedek. Dampak dari kesuksesan VEDA adalah kalibrasi ulang total tentang cara mencari bakat. Tembok lama antara sekolah Eropa dan sekolah Asia telah diruntuhkan. Manajer tim sekarang melihat Asia Talent Cup dengan intensitas yang sama dengan yang pernah mereka berikan untuk CEV Spanyol. VEDA telah membuktikan bahwa sistem bisa dipatahkan. Dia telah menunjukkan bahwa jika Anda cukup cepat, dunia akan mendatangi Anda, dimanapun Anda dilahirkan. Namun bagi VEDA sendiri, perjalanan ini baru saja dimulai. Lompatan ke Moto3 adalah jurang yang telah memakan banyak karir. Motornya lebih cepat, persaingannya lebih kejam, dan kompleksitas teknisnya meningkat 10 kali lipat. Dia harus menanggung musim dingin Eropa yang melelahkan, kesepian karena jauh dari rumah, dan pengawasan tanpa henti dari negara yang mengharapkan gelar juara dunia. Pertanyaannya bukan lagi apakah dia cukup cepat. Pertanyaannya adalah, apakah dia bisa mempertahankan lintasan eksplosif ini tanpa terbakar habis di bawah panasnya lampu sorot. Namun, saat padok bersiap untuk musim depan, satu hal yang jelas, era eksklusivitas Eropa telah berakhir. Kekuatan baru telah tiba, dan dia mengenakan warna merah putih Indonesia. Legenda VEDA Ega Pratama bukan lagi sebuah rumor. Itu adalah kenyataan yang sekarang harus dihadapi oleh dunia MotoGP. Namun kejutan sebenarnya bahkan belum terjadi.